Ini bro, ya ada kabar baru dari yang namanya Kejaksaan. Tim Jaksa peneliti sudah melakukan penelitian. Hari ini kami, tim kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan, mengajukan permohonan gelar perkara khusus agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua sekarang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masih jadi misteri kemarin ya, ketika memang sidang pra peradilan itu ditunda tuh, dari pihak polisi ya, menunda pra peradilan. Jadi apakah apa yang terjadi sebenarnya sehingga sidang itu tidak jadi digelar dalam hari itu gitu kan? Apakah ini memang kesalahan dari siapa gitu kan? Untuk lebih lengkapnya sebetulnya kita saksikan saja video ini dia. Tim Jaksa peneliti sudah melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut, dan atas hasil penelitian tim Jaksa pada tanggal 24 Juni 2024, tim Jaksa peneliti sudah mengirimkan pemberitahuan bahwa hasil penyidikan belum lengkap kepada rekan-rekan penyidik Polda Jabar. Berarti berkas masih belum P2 saja. Nah, berkas masih belum lengkap, terdapat kekurangan material dan dokumen. Ternyata karena berkasnya belum lengkap nih ya Pak Polisi ini. Kenapa ini berkasnya belum dilengkapi? Dilengkapi dulu ya. Ada juga nih ya salah satu dari tim kuasa hukum dari Peggy ya. Kita saksikan ini dia. Agar pihak penyidik memanggil dan memeriksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Andai kata penyidik sekarang melakukan penggerbekan di rumah Peggy Setiawan di Cianjur, pasti dia menemukan barang yang sama dia temukan di Peggy Setiawan yang di Cirebon. Ijazahnya sama, katanya sama, namanya sama, suaminya sama. Yang pertama namanya sama persis, Peggy Setiawan. Yang kedua sama-sama tinggal di Jawa Barat. Nah, kalau Peggy Setiawan yang tinggal di Cirebon itu dia mengatakan bahwa pada saat kejadian dia ada di Bandung, apa tidak menutup kemungkinan juga Peggy Setiawan yang ada di Cianjur juga bisa kan gitu. Yang lebih membuat saya itu kenapa saya memberanikan diri menyampaikan berkas ini, ternyata Peggy Setiawan yang di Cianjur itu anak Monreker, anak apa namanya itu Monreker, menambah keyakinan, oh jangan-jangan benar. Nah, sebaiknya sudah penyidik panggil, periksa. Oh ragu-ragu nih, jangan-jangan anaknya Bupati Cirebon, periksa dia. Lebih adil ya. Itu lebih adil ya. Ini benar nih, Monreker ya. Artinya kan karena kemarin ini dinyatakan bahwa ini anting motor kan masuk nih, artinya mengarah lah. Ya. Ini sampai kita dikasih terus kasih tunjuk arahan. Nah ini fotonya, ini fotonya. Jadi selalu dia kan ini masuk semua ke inbox ini. Nah ini ijazahnya nih. Ini ijazahnya benar Peggy Setiawan. Ya artinya kalau seandainya pihak jadi datang ke rumahnya ya tentu mendapatkan bukti yang sama, namanya sama, fotonya sama. Bahkan takutnya juga bisa sama ini. Iya, jadi yang mendekati Peggy yang dimaksud adalah Peggy yang dibilang sama pengacara tadi ya, bahwa yang mendekati ciri yang selama ini dipaparkan itu memang itu gitu kan. Tapi kenapa sih harus Peggy yang jauh sekali dari kriteria itu gitu ya? Dan benar juga apa yang dikatakan disampaikan oleh pengacaranya, kalau memang gimana tes DNA saja gitu kan, benar apa tidak kan, si simple itu sebenarnya. Tapi entah kenapa yang jadi polemik sekarang ini ketika Peggy yang jauh dari kriteria itu yang ditangkap gitu kan. Saya takutnya dan masyarakat Indonesia takut bahwa itu sebagai tumbal untuk kasus ini, jangan sampai seperti itulah ya. Kita lanjutin saja ini video yang wah ini pinggir jurang ini ya videonya ini. Hati-hati dah nih ya. Kita lihat ini dia. Terima kasih Bapak Kapolri. Pak Kapolri ya. Bapak Kapolri dari kami.
Tuh. Sampai sini bang. Ajar kalian itu manusia macam apa kalian? Kalian itu penegak hukum, harusnya sudah mempersiapkan diri dari beberapa hari sebelumnya. Karena sidang ini kan sudah direncanakan dan sudah ada schedule-nya di tanggal 24 hari Senin untuk pra keadilan Peggy Setiawan. Kok bisa-bisanya mangkir gitu loh? Hah? Terus apa? Sebagai kami rakyat Indonesia ini membanggakan punya polisi-polisi penegak hukum seperti kalian. Bapak Listio Sigit Prabowo, Pak, Bapak ini jangan mentang-mentang Bapak ini atasan Kapolri terus bintang 5 enak-enakan duduk di situ, Pak. Atur anak buah Bapak yang benar. Kalau memang mereka nggak bisa keadilan dan mereka nggak bisa tepat waktu, nggak bisa disiplin, nggak bisa menegakkan hukum, pecat. Saya pikir masih banyak anak-anak didik yang berprestasi. Manusia macam apa? Terus sebagai kami rakyat Indonesia, apa yang kami banggakan dari kalian, polisi-polisi kayak begitu? Hah? Gila ini mah negeri, gila. Kepada Bapak Joko Widodo, Pak, Masya Allah, Bapak ini punya malu nggak sih? Bapak Prabowo juga punya malu nggak tuh? Gue ini sebagai pendukung kalian, kok bisanya gue dikecewakan begitu? Masa polisi-polisi begitu masih dipelihara? Dimana polisi-polisi nggak disiplin? Kecuali kalau sidang ini direncanakan pagi tadi dan Senin siangnya baru mau sidang, pantas mangkir dari persidangan. Kok bisa-bisanya gitu loh, gitu loh. Ya ilah. Parah. Santai bang, santai ya. Santai. Tadi katanya belum cukup berkas lah, sabar dulu lah ya. Nanti juga akan digelar sidangnya ya. Jangan sampai memang ini sebenarnya seluruh Indonesia greget dengan kasus kayak gini ya, kasus ini yang terus bergulir sehingga menimbulkan spekulasi liar kayak gitu bang ya. Jadi mengerti saja lah ya. Ini ada lagi dari Ibu Widya, belum lengkap kalau kita tidak dengar Ibu Widya ya mengomentari kejadian ini ya. Gimana video Ibu Widya? Ini dia. Gini bro, ya ada kabar baru dari yang namanya Kejaksaan Jawa Barat ya, bahwa ada 2 polisi menyerahkan berkas untuk mengadili namanya Peggy Setiawan, kuli bangunan yang ada di Jeruji sekarang ya. Tapi karena laporan itu berkasnya kurang lengkap, maka ditolak. Ya, ditolak. Ya. Semoga ini berhasil. Peggy Setiawan, kuli bangunan bisa bebas. Amin ya. Ini juga harapan seluruh Indonesia juga ya, netizen Indonesia, bahwa Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu dibebaskan. Karena sesuai dengan video yang kedua tadi, bahwa yang mendekati ciri-ciri ya itu gitu yang tadi ditunjukkan fotonya. Jadi bagaimana paling adil sebenarnya tes DNA saja gitu kan. Jadi Peggy Setiawan seorang kuli bangunan, tidak ada cerita kalau dia geng motor. Tapi yang geng motor yang mendekati ini adalah yang di foto yang ditampilkan oleh di video kedua tadi. Semakin menarik sebetulnya. Lanjutnya kita akan dengarkan nih kuasa hukum dari Peggy ya, Peggy Setiawan si kuli bangunan ya. Kita saksikan ini dia. Hari ini kami tim kuasa hukum atau penasihat hukum Peggy Setiawan mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada Kapolri, kepada Kabareskrim, dan kepada Karwasidik Bareskrim Polri. Nah, ini suratnya 3 ya. Ini permohonan gelar perkara khusus atas penetapan tersangka atas nama Peggy Setiawan ya. Nah, ini ditujukan kepada Bapak Kapolri ya. Kemudian ini ditujukan kepada Kepala Bareskrim Polri atau Kabareskrim Polri. Nah, kemudian ini ditujukan kepada Bapak Karwasidik atau Kepala Biro Pengawas Penyidik ya, Karwasidik Bareskrim Polri. Nah, inti daripada permohonan gelar perkara khusus ini ya, agar segera dibuka secara transparan alat bukti apa yang mengakibatkan klien kami Peggy Setiawan ditangkap, kemudian ditetapkan tersangka dan sekarang dilakukan penahanan karena dasar pencarian orang DPO atas nama Peggy alias Peron itu ciri-cirinya rambutnya keriting, kemudian umurnya itu 30 tahun kalau di tahun 2024, kemudian tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
Nah, klien kami yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, kemudian umurnya juga 28 tahun dan tinggalnya tidak di Banjarwangunan, melainkan tinggalnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Sehingga kami tim kuasa hukum Peggy Setiawan menduga bahwa ini salah tangkap. Jadi Peggy Setiawan bukanlah Peggy alias Peron. Sehingga kami meminta kepada Bapak Kapolri, kepada Bapak Kabareskrim Polri, dan kepada Bapak Karawasidik Bareskrim Polri agar melakukan gelar perkara khusus dengan melibatkan kami selaku penasihat hukum Peggy Setiawan, kemudian dengan menghadirkan tersangka Peggy Setiawan, menghadirkan para terpidana yang telah memberikan keterangan bahwa Peggy Setiawan itu terlibat, dan kepada saudara Aep ya, yang telah memberikan kesaksian di penyidik sehingga klien kami ditetapkan sebagai tersangka. Ini harus dilibatkan semua supaya transparan. Seperti pesan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, bahwa penanganan perkara Peggy Setiawan ini harus transparan. Demikian tim penasihat hukum Peggy Setiawan. Terima kasih. Tuh Bang Aep ya. Aep tuh juga tuh ya. Harus beri kesaksian yang jujur lah Aep ya. Jangan sampai ini menjadi mengorbankan lagi tuh orang yang secara pengadilan belum ditetapkan itu siapa, bagaimana dia gitu kan. Jadi dari video-video yang lalu juga Aep ini unik sebetulnya, punya penglihatan yang luar biasa sekali ya, jarak 100 meter hafal betul, malam lagi ya. Ini kesaksian yang perlu dipertanyakan dan tak masuk akal juga. Susno Daji juga kemarin udah sampaikan juga itu ya, bagaimana sih sebenarnya dengan jelas dan terang mengatakan bahwa itu adalah kesaksian yang nggak benar gitu kan. Untuk selanjutnya sebetulnya videonya belum lengkap juga kalau kita tidak mendengar itu ya pendapat-pendapat para netizen kita. Jadi gimana videonya sebetulnya kita saksikan bersama-sama, ini dia. Setelah Peggy Setiawan kalah di pra-peradilan, baru awal terbongkarnya kasus Vina. Karena nanti Peggy Setiawan akan bernyanyi. Siapa dalang dibalik semua itu? Ya kan? Sekarang mantan RT yang pernah jadi saksi dulu kan ngabur, dikabarkan ngabur atau menghindar dari media, dari pencarian warga. Di situ nanti kasus Vina itu berawal kekalahan Peggy di pra-peradilan. Baru muncul dalang-dalangnya ya, lebih tepatnya di YouTube Pro banget itu lengkap. Dalang dibalik semua itu siapakah ya? Terima kasih ya, bahwa ini Peggy Setiawan ini tidak salah tangkap, bukan salah tangkap Pak, tapi sengaja ditangkap untuk membayar hutang penyidik terhadap negara, untuk membayar hutang karena ini sudah menjadi viral. Jadi bukan salah tangkap, memang sengaja ditangkap karena dianggap Peggy Setiawan ini tidak punya kemampuan untuk melawan. Ternyata berbalik Pak, orang banyak simpati, banyak orang prihatin sehingga dia memberikan atensi terhadap Peggy Setiawan. Ini yang tidak pernah diprediksi oleh Polri sebelumnya. Bayangkan Pak, kalau foto itu sudah disita atau sudah di tangan penyidik sejak tahun 2016, mengapa foto DPO itu tidak ditampilkan supaya orang bisa membantu mencari? Yang pertama, mengapa dia tidak dipanggil sebagai saksi dan sebagai tersangka di 2016? Buat Pak Cecet, sudahlah, berhenti berbohong. Karena semakin Bapak menutupi kebenaran, maka akan semakin terbuka kebohongan itu. Pertama, Bapak mengaku berusia 40 tahun. Nah kemarin, di saat Kang Deddy Mulyadi menginterogasi Bapak kembali, Bapak mengaku berusia 48 tahun. Belum ada 1 bulan, usia Bapak bertambah 8 tahun. Pertanyaan saya, sebenarnya Bapak ini manusia atau siluman? Karena hanya siluman yang bisa berubah usianya kurang dari 1 bulan, nambah 8 tahun. Banyak yang ganjil dengan pernyataan Bapak. Jangan pikir netizen bodoh.
Karena setiap pergerakan Bapak diintai. Kami tidak percaya bahwa Bapak orang tua si Peggy. Semua direkayasa. Semakin menarik ya sebetulnya. Jadi segitu videonya sebetulnya. Semoga videonya bisa memberikan pemahaman baru juga mengenai perkembangan kasus ini ya. Jadi jangan cepat termakan hoax sebetulnya. Jaga persatuan dan kesatuan kita. Jangan nakal tuh ya. Kalau nakal itu bisa fatal akibatnya. Jadi segitu saja video sebetulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.